Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smarita Dela Ditrawisti. Saya mahasiswa STK PPK di Sumatera Barat, Pendidikan Informatika periode 2018 sesi C dengan NPM 18065. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari e-learning yang saya buat, yaitu e-learning SMP 34 Muko-Muko. Dengan halaman profil atau awal untuk pendaftaran yaitu seperti ini. Di sini admin ataupun user atau siswa dapat masuk ke e-learning dengan username dan password yang telah dibuat untuk siswa. Berikut adalah nama-nama siswa dari kelas 8. Di sini saya akan menginput data dari kelas 8. Jika di SMP itu ada kelas 7, 8, 9, di sini saya hanya akan menginput data dari kelas 8 saja. Baik, di sini adalah database yang telah saya buat menggunakan Microsoft Excel dengan nama-nama siswa kelas 8, yaitu berjumlah 18 orang. Dan ini adalah hasil data yang telah saya input. Nama-nama mahasiswa tadi yang telah saya buat dan kemudian saya input dan masukkan ke dalam e-learning. Ini ada data hasil observasi nama siswa kelas 8 dari SMP 34 Muko-Muko. Kemudian di sini saya menginput lokal. Sebelumnya saya minta maaf karena lokal yang saya inputkan salah. Di sini saya menginputkan dari mulai kelas 6. Seharusnya SMP itu mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Ini adalah data yang setelah saya input, lokal-lokal atau kelas-kelas yang saya input dari e-learning SMP 34 Muko-Muko. Kemudian di sini mata pelajaran yang dipelajari di kelas 8 yaitu ini adalah contohnya, contoh dari salah satu materi pelajarannya yang akan saya input adalah pendidikan agama Islam. Tapi di sini saya juga menginput pendidikan jasmani dan olahraga, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Indonesia. Tapi di sini saya hanya akan menginput data dan bab-bab dari pendidikan agama Islam. Kemudian siswa di kelas 8 di mata pelajaran PAI telah saya input dan saya masukkan ke dalam e-learning dengan jumlah siswa kelas 8 yaitu 18 orang. Kemudian di sini adalah guru yang mengajar di kelas 8. Guru yang mengajar di kelas 8 ini terdapat 5 orang, yaitu Kusmiati, guru yang mengajar bahasa Indonesia, kemudian Wahyu, guru yang mengajar pendidikan agama Islam, kemudian Aprimasif itu guru yang mengajar IPA, kemudian ada Widyawati, guru yang mengajar IPS, dan kemudian ada Tosirin, guru yang mengajar POJK. Selanjutnya, di sini saya telah memasukkan input data dari guru-guru yang mengajar di kelas 8. Kemudian untuk materi pelajaran yang saya input itu terdiri dari bab 1. Yang pertama saya inputkan itu terdiri dari iman kepada kitab-kitab Allah. Ini adalah materinya. Kemudian di sini ada juga materi yang saya inputkan itu berupa PDF. Kemudian ada materi sumbernya, ada tugas, ada juga kuis, kemudian ada forum, ada juga obrolan. Di sini page atau halaman pertamanya di bagian bab meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran ini, di sini saya memasukkan sebuah materi, di mana materi ini dilengkapi oleh materi ajar dan kemudian ada juga materi yang berbentuk gambar. Ini adalah contoh materi yang saya masukkan ke dalam e-learning yang saya buat, yaitu untuk e-learning SMP 34 khusus untuk kelas 8. Kemudian saya juga masukkan file materinya untuk mendalami pelajaran yang dipelajari siswa. Di sini saya masukkan file materi berbentuk PPT, di mana siswa dapat mempelajari pengertian beriman kepada kitab Allah itu lebih mendalam lagi.
Kemudian di sini saya juga menambahkan link URL, di mana link tersebut siswa dapat mengaksesnya dan mencari link-link yang bisa terkait dengan pelajaran atau materi yang kita pelajari. Tapi di sini saya memasukkan satu link URL saja. Ini adalah salah satu contoh link URL yang saya masukkan. Kemudian di sini saya juga memasukkan tugas untuk siswanya, di mana tugas ini bertujuan untuk mengetahui seberapa tanggap dan seberapa bisa mahasiswa untuk mempelajari pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Ini adalah tampilan pada e-learning gurunya untuk bagian tugas meyakini kitab-kitab Allah. Kemudian ini adalah tampilan pada e-learning siswanya. Di sini saya juga menambahkan sebuah kuis untuk siswa, di mana siswa juga dapat mengaksesnya untuk memperdalami lagi ilmu tentang pendidikan agama Islam dengan adanya kuis tersebut. Ini adalah contoh tampilan e-learning kuis pada siswa. Di sini siswa bisa langsung klik untuk mencoba kuis sekarang, atau saat guru telah menentukan jam atau jadwal yang telah ditentukan oleh gurunya, baru siswa akan mencoba kuis tersebut. Kemudian di sini saya juga melengkapinya dengan forum diskusi, di mana di sini siswa bisa melakukan diskusi dengan teman-temannya untuk membahas materi yang telah dibuat dan telah dipelajari. Di sini adalah tampilan forum diskusi pada e-learning siswa. Di sini saya juga menambahkan sebuah obrolan. Obrolan ini bertujuan untuk obrolan ini sama dengan forum diskusi. Dia bertujuan untuk siswa bisa bertanya kepada temannya untuk saling mengobrol, sharing tentang materi pelajaran yang mereka pelajari di kelas. Tapi di sini menurut saya obrolan ini lebih efisien karena siswa yang masuk atau yang mengikuti obrolan itu dapat dilihat secara langsung di sebelah kanan papan mereka melakukan obrolan atau diskusi. Ini adalah contoh tampilan dari forum diskusi atau obrolannya, di mana sebelah kiri saya ini menampilkan forum diskusi dari siswa atau forum obrolan dari siswa, dan sebelah kanan ini forum obrolan dari guru. Jadi di sini kita bisa melihat nama-nama yang masuk ke dalam forum diskusi. Di sini saya mencontohkan Aditya Prayoga, dia kelas 8. Dan di sini ada admin user. Admin user tersebut adalah guru atau admin yang membuatnya itu saya sendiri. Di sini tidak hanya Aditya Prayoga, tapi siswa-siswa lain yang masuk ke dalam forum juga bisa mengikuti forum tersebut. Dan nama dapat terlihat di forum tersebut. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya tentang e-learning yang saya buat untuk SMP Negeri 34 Muko-Muko. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.